Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kali ini kita akan berbagi liputan terkait dengan pandai besi yang selalu hadir setiap hari Selasa di Pasar Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ayahanda dan bunda, pandai besi ini selalu keliling pasar. Jadi di Gorontalo Utara ini terdapat ada beberapa pasar, salah satunya Pasar Gentuma. Setiap minggu pasar ini buka 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Pandai besi ini dia membuka satu lapak khusus untuk menerima pesanan perbaikan parang atau pisau, atau di sini sebut dengan peda. Ini seperti ayahanda ini sedang melakukan transaksi dengan pandai besi. Satu parang atau satu peda atau satu pisau untuk reparasi dihargai dengan Rp10.000. Ini dikerjakan dan menggunakan alat khusus. Pertama adalah bara api. Caranya benar-benar ini menggunakan batok tempurung kelapa yang sudah dibakar terlebih dahulu atau arang kelapa. Kemudian menggunakan alat pengipas. Setelah pisau atau parang atau peda sudah diperbaiki, masih diketok dengan palu atau martir, kemudian diserahkan ke satu petugas untuk mengasahnya dengan 2 alat kurinda. Kurinda pertama itu untuk mengasarkan atau membentuk parang yang sudah dipanaskan dan diketuk oleh salah satu pandai besi, dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kurinda yang kedua, itu khusus. Sebagai informasi, bapak ini sudah menjadi pandai besi ini sudah 20 tahun yang lalu. Setiap pasar beliau hadir untuk menerima reparasi pisau atau parang. Sebelumnya kami bertanya apakah di sini juga menerima perbaikan pacul atau kampak atau yang jenis lainnya. Ternyata beliau tidak menerima, beliau hanya khusus untuk menerima parang dan pisau. Dari proses pembentukannya, cekatan beliau bakar lalu mengetuk. Sehari pandai besi ini menerima banyak orderan terutama dari petani-petani yang ingin memperbaiki parang yang sudah karatan atau pisau yang sudah lama tidak digunakan untuk diasah kembali.
sekarang seorang membungkus 3 parangnya untuk dimintai untuk diperbaiki. Untuk 3 parang ini beliau meminta diskon dan disetujui. 3 parang dihargai Rp35.000. Padahal seharusnya Rp30.000 tergantung dari pengerjaannya. Jadi yang dibutuhkan untuk mengasah, reparasi parang atau pisau itu, pertama otomatis harus memiliki tempurung kelapa atau arang dari tempurung. Kedua, alat peniupnya. Ketiga, harus memiliki alat pemukulnya atau palu, di sini namanya martir. Kemudian gurinda kasar dan gurinda halus. Oh, itu habis itu dibakar lagi? Ya, minimal memiliki 2 gurinda. Gurinda pertama yang kasar seperti yang kita lihat nih ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan gurinda halus, gurinda yang kedua. Ya, transaksinya berhasil. Diserahkan barangnya jenis, dan coba kita akan lihat proses pengerjaan dari sebuah parang yang akan dibentuk. Ternyata perlu dibakar lagi. Selanjutnya, alat yang sangat penting juga adalah tang. Gunakan sebagai penjepit agar tidak panas. Ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan, adalah petugasnya tidak menggunakan alat penutup wajah. Jangan sampai mengenai percikan bara atau percikan besi yang mengenai mata. Namun kedua pandai besi ini sudah melakukan pekerjaan ini sudah sangat lama, kurang lebih 20 tahun, tapi sudah tahu bagaimana cara mengantisipasi untuk memproteksi diri dari bahaya terpencarnya atau ada percikan dari api atau besi yang mengenai mata. Kembali lagi, ini proses yang dapat kita ikuti untuk membentuk parang. Terus ada beberapa bagian yang perlu dibuang agar memiliki bentuk yang menarik. Ya, prosesnya sudah berhasil. Kembali dibakar. Kemudian dari
dari proses pembakaran ini bergantian, jadi tidak pernah hentinya Bapak ini sebagai pandai besi untuk mengambil parang yang sudah dibakar kembali, diambil, kemudian ditempa lagi, terus menerus seperti itu. Terbentuk, kemudian dibakar lagi sampai berpeluh, kurinda lagi, bakar lagi, kurinda lagi, terus menerus seperti ini untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Kedua tukang atau pandai besi ini benar-benar mengerjakan penuh dengan kesungguhan. Terus diasah sampai membentuk menjadi sebuah parang yang tajam. Ya, terus dibentuk. Lihat di belakang tetap terus membakar, menambah arang, ya, dan menghasilkan suhu panas yang tinggi sehingga membuat besi mudah dibentuk menjadi sebuah pisau yang tajam. Terus dikerjakan. Kembali lagi sebagai informasi bahwa pandai besi ini mereka tidak lagi mengerjakan pembuatannya di bengkelnya, tetapi berkeliling pasar untuk mendekatkan kepada pelanggan yang kebetulan hari itu hadir di pasar. Tapi rata-rata para pemilik pedang atau parang ini mereka sudah mengetahui jadwal dari pandai besi bahwa setiap hari Selasa berada di pasar Gentumah. Satu parang peda dihargai Rp10.000 dan jumlahnya sampai tak terhingga sesuai dengan jam buka pasar. Itu dari jam 7 sesungguhnya sampai jam 12 sebelum azan duhur dikumandangkan. Ya, terus mengerjakannya. Kita akan melihat hasilnya dan siap ditampilkan kepada kita. Ya, hasilnya seperti ini dan digabungkan dengan pedang yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.